Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi channel YouTubeku di Paki Oroma YouTube channel. Oke, dalam kesempatan kali ini aku akan sedikit mengulas dan menelisik kembali tentang bagaimana politik dan ekonomi pada era Pak Soekarno kala itu. Mungkin dari teman-teman udah gak asing lagi ya dengan presiden kita yang pertama, presiden yang dikenal dengan sosok yang tangguh, yang luar biasa, yang selama ini kita tahu bahwasanya dedikasi beliau sangat besar dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia. Orang satu-satunya, bukan satu-satunya ya, salah satu orang yang mendorong dan pengaruhnya sangat besar dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia. Kita tahu bahwa beliau merupakan aktor maupun figur yang bisa dibilang sosok yang sangat inspiratif, yang pemberani, yang tangguh. Tentunya ini menjadi suatu kebanggaan tersendiri buat kita sebagai warga negara Indonesia yang punya sosok inspiratif seperti beliau. Mungkin dari benak kita tidak akan lepas dari bayang-bayang beliau, bagaimana kita melihat perjuangan Soekarno ini dalam mengupayakan perjuangan kemerdekaan Indonesia. Beliau sangat militansi dalam setiap agenda dalam mendorong perjuangan kemerdekaan Indonesia dengan upaya-upaya yang selama ini kita tahu sudah semestinya kita menghormati dan meneruskan setiap perjuangan kemerdekaan Indonesia dalam kehidupan sehari-hari. Menelisik ke belakang lagi dalam perjalanannya sebagai presiden pertama Indonesia, beliau sangat sukses dalam memendung ancaman-ancaman dan kekuatan pada saat itu. Namun selang beberapa tahun setelah kemerdekaan, perpolitikan dan perekonomian Indonesia saat itu sedang terombang-ambing. Bagaimana tidak, negara ini dihadapkan pada problematika internal yang berbahaya karena beberapa kekuatan politik termasuk militer, nasionalis, partai-partai Islam dan komunis yang saling berlawanan satu sama lain. Hal ini yang menjadikan politik kala itu di tengah kehancuran setelah masa pemerintahan kolonial Belanda. Oke guys, jadi kelompok-kelompok tersebut berupaya untuk meraih kekuatan politik mereka dan ingin memaksakan pandangan mereka terhadap negara ini. Namun, melalui konsep Pancasilanya, Soekarno mencoba menyatukan kelompok-kelompok yang berbeda ini di dalam sebuah bangsa yang baru yang sangat pluralistis, okay? Dengan prinsip dari dasar filosofi resmi Indonesia. Nah, oke guys, pada masa yang sama juga saat itu Indonesia dengan sangat cepat hancur karena hutang dan inflasi yang terjadi cukup pesat. Hal ini ditengarai karena pemerintah terlalu banyak mencetak uang untuk membayar hutang dan juga mendanai proyek-proyek megah seperti pembangunan Monas. Dan juga pendapatan per kapita saat itu menurun signifikan. Sementara itu bantuan asing yang seharusnya bisa membantu Indonesia saat itu terhenti karena saat itu Soekarno menolak bantuan dari Amerika Serikat dan mengeluarkan Indonesia dari PBB yang didasari karena Indonesia menolak atau menentang pendirian Malaysia yang saat itu masuk ke PBB. Guys, jadi itu mungkin sedikit pembahasan dari politik dan ekonomi pada masa kala itu. Apapun yang terjadi, sudah semestinya kita sebagai warga negara Indonesia patut mengapresiasi, menghargai, menghormati, dan tentunya berterima kasih atas jasa-jasa para pahlawan, termasuk bahwa presiden kita yang pertama ini yang sungguh kontribusinya dan pengaruhnya sangat luar biasa dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia.
guys, jadi itu mungkin sedikit pembahasan dari politik dan ekonomi pada masa kala itu. Apapun yang terjadi, sudah semestinya kita sebagai warga negara Indonesia patut mengapresiasi, menghargai, menghormati, dan tentunya berterima kasih atas jasa-jasa para pahlawan, termasuk bahwa presiden kita yang pertama ini yang sungguh kontribusinya dan pengaruhnya sangat luar biasa dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia. Nah, mungkin tanpa keterlibatannya kita tidak bisa merasakan apa yang kita rasakan selama ini. Nah, yang bisa merasakan arti daripada kebebasan dalam melakukan aktivitas apapun tanpa ada dorongan dari negara luar, organisasi-organisasi, kelompok-kelompok yang bisa mengintervensi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Nah, oke guys, mungkin itu aja mengenai sejarah politik dan ekonomi pada masa kala itu. Buat teman-teman, mudah-mudahan bermanfaat untuk teman-teman. Terima kasih. Thanks for watching. Sampai ketemu di lain kesempatan. Oke guys, dadah.